Baik, saya ingin ke Bang Hendy Cruz, Andi Simarmata. Bang Andi, ini ketika melihat banyak pelanggaran yang terjadi dalam kasus pagar laut ini, Anda melihat perspektif dari pakar seperti apa, Bang? Ya, jadi pertama memang kita apresiasi dulu corrective action yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembongkaran pagar laut itu dan juga penelusuran ya terhadap kronologis pagar laut itu. Kita diuntungkan dengan adanya satu sistem informasi ruang yang memungkinkan itu bisa dilacak gitu ya. Nah, yang penting sekarang adalah kembali kepada apa dasar hukum dari pemberian hak atas tanah itu. Pertama tentu ada peraturan keagrarian dan yang kedua tata ruang. Nah, tata ruang untuk pesisir karena memang zona 12 mil laut itu kewenangannya provinsi, maka yang menjadi dasar adalah RT/RW Provinsi Banten. Di dalam RT/RW Provinsi Banten itu sudah mengintegrasikan arahan peruntukan ruang di darat maupun di pesisir. Karena RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah tersebut. Isunya mungkin adalah pada batas pantai atau garis pantai ketika RT/RW itu disusun dan ketika RZBP3 itu disusun. Mana yang kemudian dijadikan referensi. Tetapi karena semua ada digital datanya, sehingga seharusnya tidak menjadi persoalan untuk melacak ke belakang, tracking, apakah pemberian hak atas tanah itu sesuai atau tidak sesuai dengan tata ruang. Nah, yang kedua juga yang penting adalah memastikan apakah ekosistem yang ada di pesisir itu tetap terjaga atau tidak pada saat rencana itu disusun. Karena setiap rencana tata ruang mempunyai visi 20 tahun. Sehingga kemudian kepentingan masyarakat, nelayan terutama yang ada di pesisir, maupun tangkap maupun tambak, dan juga kegiatan usaha lainnya sudah diakomodir di dalam visi tersebut. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita men-tracing di dalam rencana pola ruang itu, apakah memang ada visi Banten untuk mengubah zona pesisir itu menjadi zona perkotaan atau menjadi zona wisata maupun menjadi zona perikanan. Nah, perubahan-perubahan itulah yang harusnya di dalam dokumen peraturan daerah RT/RW sudah clear arahnya kemana dan tahapan pengembangannya seperti apa. Nah, itu yang seharusnya bisa kemudian menjadi tambahan referensi bagi pemerintah untuk melihat betul apakah memang visi yang dikembangkan di Banten Utara itu memang sudah melalui tahapan-tahapan yang proper ya, yang sesuai dengan standar tata ruang selama ini. Ya, tetapi yang penting bahwa Indonesia melalui RPJPN-nya sudah menetapkan transformasi ekonomi biru gitu. Dan ini yang kemudian harus diakomodir di dalam penataan. Baik, Bang Andi. Nah, Bang Andi, kami ingin juga mengetahui untuk di Tangerang, Banten sendiri, untuk ruang yang bisa dijadikan tata kota itu di mana saja? Khususnya yang ada di perairan, Bang Andi bisa mendengar kami? Nah, kalau kita level RT/RW provinsi, bisa. Benar? Ya. Jadi yang pertama untuk peruntukan perkotaan itu memang di dalam RW provinsi, RT/RW kabupaten ya. Jadi di provinsi itu hanya kemudian mengarahkan mana yang dibudidayakan dan mana yang dilindungi. Oke? Kalau dibudidayakan ada dua nanti. Yang dibudidayakan berdasarkan lahan atau perairan untuk kepentingan produksi dan mana yang dipakai untuk pengembangan perkotaan, industri maupun kegiatan ekonomi. Baik.
Ya, baik Bang Andi, tampaknya kita sudah mendapatkan poinnya. Saya ingin langsung ke Bang Johan. Jadi Bang Johan tadi kan Anda mengatakan akan ada pertemuan Komisi 4 dengan Kementerian dari KKP dan Kementerian dari Kehutanan. Ya. Apa yang akan didalami? Tentu kita akan meminta mereka menjelaskan secara detail ya soal kenapa pagar laut ini sampai muncul seperti itu. Nah, ya sebenarnya ingin menegaskan saja agar kita mendapatkan informasi yang resmi dari pemerintah. Karena memang dari berbagai tempat ini ya munculnya beberapa kasus ini ya erat kaitannya dengan tata kelola ruang laut kita. Nah, kan ada yang salah ini di dalam tata ruang laut kita, padahal Menteri KKP sendiri kan dalam program ekonomi birunya menempatkan konservasi laut itu menjadi kegiatan yang utama. Ya. Nah, bagaimana munculnya pagar laut itu adalah menjadi sebuah tantangan utama dari keinginan besar untuk membangun ekonomi biru yang ada di laut itu. Nah, usulan untuk sanksi tegas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab menurut DPR sendiri seperti apa? Kalau untuk sanksi yang bertanggung jawab ya mungkin ini bukan menurut saya bukan ranah dari KKP, ya kan? Mungkin pada legalitas dan rencana pengelolaan mungkin ada di KKP. Tetapi kan untuk tindak lanjutnya kan harus diserahkan kepada penegak hukum. Nah, karena itu yang perlu kita bicarakan juga nanti kira-kira bagaimana sesuai dengan saran Presiden itu usut gitu kan. Usut ini ya tidak boleh berhenti pada siapa yang melakukan, tetapi bagaimana memberikan penegakan hukum atau tindakan hukum kepada yang melanggar itu. Izinnya legal, izin pemanfaatannya juga tidak ada. Kalaupun ada dia bertentangan dengan prinsip pengelolaan, maka ini harus dibawa ke ranah hukum, gitu. Harus ditindak biar tidak terbiasa orang melakukan pelanggaran hukum di Republik kita ini. Baik, ini Bang Adi, ketika kita lihat ini pagar laut ini kan bertujuan untuk membuat reklamasi alami, dikatakan seperti itu. Nah, sebetulnya apakah memang ada ruang yang dapat ruang di laut ini yang dapat digunakan untuk membuat reklamasi, khususnya di Tangerang dan Jakarta misalnya? Saya belum menemukan teori lain tentang reklamasi alami itu selain dengan menanam mangrove. Baik. Jadi untuk dengan tujuan abrasi itu pertama ya kita bisa lakukan secara alami dengan menanam mangrove atau secara buatan kita membangun breakwater di situ. Itu cara kita menahan abrasi. Nah, tapi yang pertama, yang kedua secara posisi dia pasti melintang untuk melindungi pesisir. Tapi pagar laut yang ada di Tangerang ini kan dia menjorok ke laut ke depan sana gitu. Jadi ini kalau alasan untuk reklamasi untuk abrasi ya itu tidak menemukan alasannya. Kasus di Tangerang ini kemungkinan dugaannya untuk perumahan. Nah, itu bagaimana? Nah, saya sejak awal ya dengan terbongkarnya saat ini sejak awal membenarkan klaim saya bahwa apa yang dilakukan dengan pagar laut adalah dalam rangka klaim wilayah. Betul. Ya, klaim wilayah. Dan ini adalah prakondisi sebelum melakukan reklamasi. Dan ternyata wilayah reklamasi itu ternyata sudah disertifikat juga. Nah, ini kan semakin menguatkan dugaan awal kita bahwa ini bukan untuk penahan abrasi, tetapi untuk reklamasi, klaim wilayah gitu atas ruang laut kita ini. Baik, tapi untuk dalang sendiri apakah nanti DPR akan juga mengusut sampai di siapa dalang di balik pagar laut di Tangerang, Banten ini? Saya sudah katakan sejak awal ini sudah jelas gitu, iya kan? Kita tetap akan memperjelas itu, tapi dari pengakuan Menteri ATR itu sudah jelas, tinggal dipanggil saja yang dua ini. Perusahaan yang disebut pemegang sertifikat yang ilegal itu. Nah, sertifikat ini kan sudah dinyatakan ilegal oleh Menteri ini, ya kan? Nah, bahkan hari ini juga Menteri ATR mengatakan bahwa walaupun sudah keluar surat, tapi karena ini belum umurnya 5 tahun, bisa dicabut secara sepihak oleh negara. Baik. Karena diketahui bahwa ini adalah ilegal kan gitu dia. Berarti ruang laut yang diklaim itu menurut DPR sendiri adalah tindakan yang tidak benar. Kami Itu tegaskan adalah kembali. tindakan kejahatan. Kejahatan karena itu melanggar hukum. Tanpa izin prinsip dasar yang namanya persetujuan kesesuaian kegiatan penggunaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, tidak memiliki izin pemanfaatan, tidak memiliki izin pengelolaan yang lain gitu. Tidak ada satupun tidak ruang ada laut satupun, di Indonesia. Tidak ada satupun. Nah, mereka kan menurut saya itu ingin memanfaatkan ruang atau celah dari peraturan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan model PSN ini.
dengan apa namanya dengan mengambil keringanan yang ada di situ. Padahal walaupun PSN sendiri tidak boleh dia dengan melanggar hukum. Walaupun misalnya hutan itu kan kawasan hutan lindung, ya kan? Dia harus dirubah dulu statusnya menjadi area penggunaan lain, APL gitu. Nggak bisa langsung kemudian digunakan atas nama PSN sekalipun gitu. Baik, kita masih akan sama-sama melihat ya besok rapat Komisi 4 bersama dengan Kementerian KKP dan Kehutanan. Baik, kita coba ke Bang Andi. Bang Andi masih mendengar suara kami? Bang Andi, audionya mungkin boleh. Ya, masih Adit. Baik, ya. Silakan. Bang Andi, jadi dalam kasus pagar laut ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, jadi pertama saya setuju bahwa semua yang tindakan korektif ini sudah betul, tinggal sekarang menilainya apakah arah dari Banten Utara Beliau di luar negeri kayaknya. Ekonomi biru dibuktikan dokumen rencana terban. Tentu upaya-upaya swasta bekerja sama dalam membangun pesisir itu harus dikembalikan kepada visi tadi gitu ya. Nah, kalau memang kita mau memberdayakan negara kepulauan, ekonomi laut, maka stakeholder paling utama adalah nelayan gitu. Sehingga intervensi kita, entah nanti rekayasa engineering untuk pesisir itu harus menguntungkan masyarakat nelayan itu. Dan yang tentu yang paling penting adalah keberlanjutan ekosistemnya. Kalaupun sudah rusak, ada mangrove yang rusak, pilihannya bisa direstorasi atau pilihan yang berikutnya adalah dikonversi. Tentu semua berdasarkan hasil kajian yang matang gitu ya. Apakah memang biaya yang dikeluarkan untuk merestorasi lebih besar atau lebih kecil daripada biaya untuk kemudian dikonversi dan kita buatkan artificial ecosystem. Nah, semuanya itu ada di dalam kajian lingkungan hidup strategis. Dalam setiap kita membuat tentunya. Nah, tinggal dicek Andi dalam PSN ini, karena kan kita bagi-bagi ya. Ada PSN, ada yang pagar laut ya itu. Tentunya kita juga berharap agar terjadi solusi yang tepat untuk pagar laut yang berada di Tangerang, Banten. Terima kasih Bang Andi dan juga terima kasih Bang Johan waktunya bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa,